Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana kabar saudara? Ada banyak tipuan di sekeliling kita saudaraku. Ya, ada banyak orang, pihak yang ingin mencari keuntungan ataupun ingin mencelakakan kita dengan memberikan berbagai macam tipuan. Oleh sebab itu saya ingin menegaskan pada hari ini, jangan sampai saudara tertipu. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta, dan bapa segala pendusta. Tipuan itu datang dari 3 arah. Yang pertama dari iblis, yang kedua dari sesama manusia, dan yang ketiga dari pesona dunia ini. Sekali lagi, yang pertama daripada iblis, bapa daripada segala pendusta. Iblis bisa pakai orang di sekeliling kita, sesama, dan iblis bisa menyamarkan dunia ini menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Nah, bagaimana kita bisa terlepas dari tipuan-tipuan itu? Sebab hidup dalam tipuan sangat-sangat tidak enak. Tertipu itu rasanya kesel banget. Dan kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita sedang ditipu. Sampai pada suatu saat kita menyadari kita ditipu, marah kita luar biasa, kecewa kita luar biasa. Sebelum hari itu tiba, sebelum saudara mengalami hal itu, saya ingin mengatakan kepada saudara, jangan tertipu. 3 hal yang mau saya sampaikan pada hari ini adalah: 1, hiduplah bijaksana supaya engkau tidak tertipu. Amsal 2 ayat 11-13. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Hidup bijaksana dan pandai. Hidup bijaksana, cermat, akan membuat saudara lepas dari tipuan. Hidup bijaksana ini berbicara tentang hidup di dalam hikmat Allah. Kita sudah tahu kalau bukan milik kita, kita tidak akan mengingininya. Kita sudah tahu kalau tidak bekerja, tidak akan ada berkat. Jadi jangan sekali-sekali berpikir bahwa money game, investasi sana-sini yang tidak jelas bisa memberkati saudara. Pastikan dulu semuanya saudaraku. Disitulah saudara perlu hidup bijaksana sehingga tidak tertipu, tidak terkecoh. Yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah lawan bapa daripada segala pendusta itu. 1 Petrus 5 ayat 8-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis, si penipu, si pendusta, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya, yang dapat ditipunya setiap saat, 24 jam satu hari. Lalu ayat 9 berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Orang yang memiliki iman yang teguh adalah orang yang paling tidak disukai oleh iblis. Tapi orang yang imannya goyah-goyah, nah mereka sangat disenangi oleh iblis. Pertanyaannya, dari mana datangnya iman? Iman timbul dari selalu mendengarkan firman Tuhan. Seperti mengikuti program Selalu Ada Harapan setiap hari. Itu membuat saudara memiliki iman yang teguh saat firman Tuhan selalu dikonsumsi. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah hidup di dalam roh. Karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Saat kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus, maka secara otomatis kita tidak lagi mencintai dunia ini. Kita tidak lagi menginginkan semua perkara-perkara daging. Ingat, hati-hati dengan tipuan sang penipu. Oleh sebab itu, kenali 3 sumber tipuan: iblis, orang di sekeliling kita, dan dunia ini. Dan kenali 3 hal yang perlu kita lakukan supaya kita bebas dari tipuan. Yang pertama, hidup bijaksana. Yang kedua, lawan iblis. Dan yang ketiga,
hidup di dalam roh. Tuhan Yesus menolong kita.